wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Rafi'ah Abid, teladan 61. Jadi kita akan bahas tentang penilaian tengah semester untuk kelas 10, mata pelajarannya kimia. Oke, mulai dari nomor 1. Jadi untuk nomor 1, pertanyaannya tentang reaksi ionisasi. Jadi reaksi ionisasi itu, ingat aja, reaksi ionisasi itu berarti kayak ada suatu senyawa, misalnya aja ada 2O. Dia kalau mengalami reaksi ionisasi, dia akan jadi dipecah jadi ion. Kalau H2 itu kan, kalau saya jadi ion, dia bakal jadi H+ sama OH-. Nah, kalau dilihat di sini, atau secara teorinya itu, reaksi ionisasi itu pasti akan menghasilkan ion positif sama negatif, atau kation sama anion. Jadi kalau dari jawabannya, tahu ya kenapa yang A, B, D, E itu salah. Kalau yang A itu dia positif-positif, yang B itu dia negatif-negatif, yang D itu dia harusnya dan negatif, kalau yang E itu harusnya dan positif. Itu. Terus selanjutnya untuk nomor 2, tentang air aki. Jadi air aki yang dikemas dalam label dan tutup botol berwarna merah biasa disebut air aki zuur, atau ada juga yang menyebut air aki keras. Air ini dipakai untuk isi aki pertama kali karena mengandung asam sulfat. Asam sulfat dapat menghantarkan listrik karena ya asam sulfat itu dia kalau dia dilarutkan di air itu dia akan memecah jadi ion. Jadi H+ sama SO4 2-. Hanya 2. Makanya jawabannya yang E. Kalau yang A itu, dia tuh kan aki ya, aki itu kan menghasilkan listrik. Jadi seharusnya asam sulfatnya itu terurai dulu, baru nanti dia akan menghasilkan listrik. Kemudian yang B itu dapat larut dalam air itu enggak. Kalau misalnya dia bukan ion, dia bisa jadi dia larut di air. Tapi alasan dia bisa menghasilkan listrik, dapat menghantarkan listrik, itu karena terurai membentuk ion-ion ini. Terus yang ini, yang merupakan senyawa ion, dia tuh senyawanya tuh sebenarnya senyawa kovalen, cuman dia tuh bisa terionisasi jadi ion negatif sama positif. Terus kalau larut dalam air dan melepaskan elektron, kalau untuk melepaskan elektron itu tuh nanti ngomongin tentang redox. Padahal kalau H2SO4 ini dia kalau di dalam air dia jadi ion. Oke. Kemudian untuk yang nomor 3, ini ngomongin cuka. Kemudian asam asetat tuh ya yang C3COH. Kemudian ditanyain reaksi ionisasinya. Kalau asam asetat itu kan dia dari CH3COO- yang ketemu sama H+.
Nanti tinggal cari aja. Pokoknya dia harus CH3CO- sama H+, nggak bisa. Kalau dalam ionnya tuh bentuknya dua ini ya. Jadi untuk yang ini jawabannya yang A. Dan ingat hanya cuma satu. Kalau CH3CO- nya 1, hanya 1. Kalau dia 2, hanya 2. Kalau misalnya ionisanya kayak gitu. Terus lanjut untuk yang nomor 4. Tapi tergantung juga nanti kalau untuk reaksi sederhananya kayak gini. Tapi kalau misalnya paling sederhana kan emang 1 1 1 ya. Jadi ya. Kemudian untuk nomor 4, ngomongin tentang tawas. Jadi dia ngomongin tentang tawas, tentang fungsinya menangkap partikel halus dalam air dan mengubah menjadi endapan. Kandungan senyawa kimia dalam tawas adalah A2SO43. Kemudian anion yang terbentuk jika Al2SO43 terionisasi dalam air adalah, yang pertama, dia ditanyain anionnya. Jangan lupa anion itu berarti ion negatifnya. Dan kalau Al2SO43 mengalami reaksi, kalau dia terionisasi dalam air, berarti yang berpisah adalah Al-nya sama SO4-nya. Jadi ingat Al itu 3+, kemudian SO4 itu 2-. SO4-nya ini bentuknya tetap dalam ion, jangan di S sama O-nya nggak terlepas kalau dalam air. Kemudian tuh diseimbangin aja ya. Kalau misalnya reaksi beneran itu kan berarti si SO4-nya ada 3, terus Al-nya ada 2. Kalau misalnya dilihat muatannya, ini kan muatannya 0, terus yang ini muatannya plus 6, yang ini min 6. Berarti sama aja, ini 0. Pokoknya kanan kiri muatannya harus sama. Jadi karena tadi ditanyain yang anion, berarti cari yang negatif. Berarti yang negatifnya kan ini ya. Makanya di. Terus lanjut untuk nomor 5. Ini ditanyain tentang di antara senyawa berikut yang di dalam larutannya menghasilkan ion paling banyak. Misalnya anggap aja ini semuanya ada 1, 1, 1, 1, 1. Kalau misalnya ini ada 1, berarti bakal ada 2H sama 1 SO4 2-. Berarti ini ada 3 ion. Terus ini bakal ada Al 3+ sama 3 Cl-. Ini berarti ada 4 ion. Terus yang C berarti ada 2 Na+ sama 1 SO4 2-. Nah ini ada 2 tambah 1 3 ion. Terus yang nomor D ada 1 CH3CO- sama 1 H+. Kalau dijumlahkan berarti ada 2 ion. Terus yang nomor E itu ada NH4 plus sama 1 Cl-. Ini juga ada 2 ion. Jadi kalau dari sini bisa dilihat langsung ya. Yang paling banyak ionnya kalau dia bentuknya larutan itu yang AlCl3-. AlCl3.
ingat konsentrasi sama. Kalau konsentrasinya sama berarti yang dilihat ionnya, yang dilihat jumlah ionnya itu bisa diabaikan jumlah konsentrasinya, asalkan dia sama. Jadi tinggal melihat dari kalau misalnya dia terionisasi, dia bakal menghasilkan ada berapa ion. Bukan jenisnya, tapi setiap satu senyawa itu menghasilkan berapa ion. Misalnya yang H2SO4, dia kan akan menghasilkan 2H+ sama 1SO4- kan. Nah itu berarti dia satu senyawa itu dia bisa menghasilkan 3 ion. Kalau tapi ada 2 jenis ion, yaitu H+ sama SO4-2-. Kemudian untuk yang nomor 6, jadi pertanyaannya ada data tabel, kemudian ditanyain pasangan larutan yang merupakan larutan elektrolit lemah dan non-elektrolit. Oke. Jadi kalau untuk larutan elektrolit kuat, dia pasti bisa bikin nyala terang. Berarti ini kuat ya, kuat. Ini kuat juga, nomor 4-nya kuat. Kemudian kalau dia larutan elektrolit lemah, terus kalau untuk gelembungnya itu, yang elektrolit itu dia banyak gelembung. Kalau yang sedikit gelembung itu, dia yang lemah. Ini lemah, ini juga lemah, ini juga lemah. Sedangkan untuk yang lampu itu yang tidak menyala itu bisa lemah, bisa juga enggak. Jadi kalau misalnya dia menyala redup, kemungkinan besar dia larutan elektrolit lemah. Tetapi kalau misalnya dia tidak menyala, dia bisa aja lemah atau non-elektrolit. Bisa dilihat dari yang elektrodanya dia ada gelembung atau enggak. Kalau enggak ada gelembung, otomatis dia non-elektrolit. Kalau ada gelembung, kemudian tidak menyala, dia lemah. Berarti yang 5 ini yang non-elektrolit ya. Berarti cari aja yang kedua 5. Antara yang D sama yang E. Kemudian yang nomor 3 sama 4. Karena dia lemah, kemungkinan dia nggak menyala terangnya. Jadi yang 3. Kemudian untuk nomor 7, ada tabel lagi. Jadi ngomongin tentang elektrolit lemah. Sama ya kayak tadi ya. Terus tapi ini ditambahin adanya derajat ionisasi. Jadi kalau derajat ionisasi itu kan kayak kalau misalnya dia 1, berarti kalau di air dia tuh terionisasi sempurna. Misalnya ada A, B, kalau di air jadi A plus B minus. Semuanya jadi A plus sama B minus, itu berarti derajat ionisasinya 1. Berarti dia elektrolit kuat. Kalau misalnya semakin ke bawah, kalau derajat ionisasi semakin kecil, berarti dia elektrolitnya semakin lemah. Jadi misalnya ada A, B, terus nanti dia di air itu dia bisa terurai jadi A plus, kemudian ada B minus, tapi nggak semuanya terurai, jadi nanti masih ada AB. Jadi kalau dari sini ditanya elektrolit lemah, berarti yang pertama yang 00 ini dia berarti non elektrolit, karena dia kalau di air berarti dia nggak terionisasi, nggak bisa menghantarkan listrik kan. Terus yang 1 ini dia elektrolit kuat. Kemudian yang 0,7 sama 0,6 ini dia bisa jadi elektrolit kuat. Kemudian 0,1 ini dia
pasti yang elektrolit lemah. Jadi kemungkinannya nggak mungkin 1, nggak mungkin 3. Ini yang nomor 2 sama 5 tuh sebenarnya dia elektrolit lemah. Tapi kalau misalnya dibandingin sama yang nomor 4, dia elektrolitnya yang lebih kuat ya. Jadi kita cari aja nggak ada 1 sama 3. Nggak ada 1, nggak ada 3. Berarti yang E. Lanjut yang nomor 8. Ngomongin tentang daya hantar arus listrik larutan HCl 3 molar, kemudian didapatkan hasil percobaan kayak gini ya. Jadi yang gelembungnya banyak, kemudian lampunya terang. Kemudian ngomongin tentang kalau misalnya diganti sama larutan lain, larutan berikut yang dapat menunjukkan hasil pengamatan yang sama seperti larutan HCl 3 molar diukur pada kondisi yang sama yang mana? Nah, ini kuncinya yang D. HCl itu termasuk elektrolit yang kuat. Kemudian kalau untuk kan HCl 3 molar. Kemudian pertama cari yang sama-sama kuat. Yang ini nggak mungkin ya, ini lemah. Ini juga bukan. Ini kayak bukan elektrolit. Ya, ini bukan elektrolit. Kemudian ini bukan elektrolit juga. Dan aku nggak terlalu ingat ini apa ya. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia asam karboksilat, dia mungkin bisa jadi elektrolit, tapi lemah. Jadi kemungkinannya antara yang D sama E. Jujur aku nggak terlalu ingat CaOH2 tuh elektrolit lemah atau kuat. Tapi kalau misalnya kita bandingin aja yang FeOH2 sama CaOH2, HCl-nya 3 molar. Jadi ini bakal ada H plus sama Cl minus dan dikali 3. Jadi ada 6 ion. Kemudian kalau ini ada Fe 2 plus ditambah OH minus 2 kali. Terus karena cuma 1 berarti dia ada 6 ion juga. Terus yang terakhir tapi ini ada 6 ion. Sorry, ini maksudnya 3 ion. Tapi kayaknya karena jawabannya yang D, kemungkinan besar sih CaOH2 itu termasuk yang basa lemah. Oke. Emang ada kayak pengecualian untuk basa lemah di golongan A. Kemudian lanjut ke nomor 9.
Terus ini ada tabel, kemudian ditanyain yang basa lemah yang mana. Pertama dia basa lemah, berarti dia punya tingkat ionisasinya rendah. Kemudian untuk lakmus merah itu, kalau basa itu berarti dia biru. Ingat aja, basa biru sama-sama B. Jadi kalau untuk yang lakmus biru dia pasti warnanya biru. Terus untuk lakmus merah dia tetap warnanya biru. Jadi kemungkinannya yang R atau T. Kemudian dia lemah. Dia lemah berarti gelembungnya sedikit. Bisa aja redup atau tidak menyala. Karena ini gelembungnya banyak, otomatis bukan yang T ya. Jadi jawabannya yang R. Kemudian nomor 10. Tanyain elektrolit kuat, elektrolit lemah, sama non-elektrolit. Yang pertama yang untuk elektrolit kuat, dia pasti gelembungnya banyak, terus menyala. Jadi yang nomor 1. Kemudian untuk yang elektrolit lemah, dia menyala atau redup, tapi dia juga tetap menghasilkan gelembung. Antara ini, atau ini. Kemudian yang non-elektrolit, dia nggak menyala dan nggak menghasilkan gelembung, berarti yang 3. Jadi yang belakang 3, yang depannya 1. Lanjut. Ditanyain tentang apabila unsur melepas elektron. Misalnya ada H+ jadi H2. Sorry. Oke, lanjut nomor 11 ya. Masih nomor 11. Ditanyain tentang apabila ada suatu unsur melepas elektron, terus ditanyain tentang oksidasinya. Jadi misalnya ada H2, dia jadi H+. Nah, H2 kan bilangan oksidasinya kan 0. Terus dia jadi positif 1. Ini melepas elektron karena kalau melepas elektron tuh berarti dia jadi lebih positif. Nah, kalau misalnya dia lebih positif, berarti otomatis bilangan oksidasinya bakal meningkat. Jadi yang nomor A ini salah ya. Terus kalau misalnya bilangan oksidasinya meningkat, berarti namanya adalah oksidasi. Berarti yang nomor B ini juga salah. Terus yang nomor C sama E ini tergantung senyawanya apa, reaksinya kayak gimana. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya untuk nomor 12 ditanyain bilangan oksidasinya si nitrogen. Cari yang bilangan oksidasinya +1. Oke, mulai dari N2O. O kan bilangan oksidasinya -2 ya. Ini pakai aturan yang menentukan bilangan oksidasi itu. Jadi kalau misalnya ada NO, NH, tentuin dulu O-nya. Tentuin dulu H-nya. Tapi kalau misalnya nanti yang berikatan sama logam, tentuin logam dulu oksidasinya berapa. Jadi ini karena O-nya -2, terus N-nya ada 2, jadi kan +2.
Nah, berarti N-nya itu bilangan oksidasinya plus 1. Berarti yang A ya coba ya. Kalau misalnya misalnya HNO3. Ini tentuin dulu hanya plus 1 pasti. O-nya ada 3. Min 2 kali 3, min 6. Berarti N-nya sama dengan kan plus 1 plus si N kemudian plus min 6 itu kan sama dengan 0. Soalnya HNO3 itu kan muatannya 0. Makanya bilangan oksidasinya juga 0 harusnya. Nah, dari sini bisa diketahui si N-nya di sini itu bilangan oksidasinya ada 6 min 1 sama 5. Tuh. Kemudian lanjut ke nomor 13. Diketahui reaksi sebagai berikut, kemudian ditanyain perubahan bilangan oksidasi unsur klor. Klor itu berarti Cl2 jadi Cl sama ini. Nah, yang pertama Cl2 jadi KCl dulu. Cl2 jadi KCl. Itu kan kalau misalnya pisah lagi ada Cl2 jadi Cl minus 2 kali. Nah, Cl2 di sini kan 0. Kan senyawa yang apa sih yang cuma satu aja, kayak saya ada Cl2, L2, O2 itu bilangan oksidasinya ingat 0. Terus di sini ada Cl minus. Cl minusnya bilangan oksidasinya jadi min 1. Nah, habis itu dia kan jadi satu lagi, jadi KClO. Nah, O-nya itu bilangan oksidasinya min 2, untuk K-nya itu plus 1. Ingat, K itu golongan 1A, jadi dia bilangan oksidasinya pasti plus 1. Nah, Cl-nya menyesuaikan jadi plus 1. Kenapa plus 1? Soalnya K-nya plus 1. Terus ditambah bilangan oksidasinya Cl, terus ditambah bilangan oksidasinya O yang itu min 2, itu sama dengan 0. Jadi otomatis Cl-nya sama dengan plus 2 ditambah min 1 sama dengan plus 1. Berarti jawabannya kan yang si 0 menjadi min 1 dan plus 1. Yang C. Kemudian nomor 14 ditanyain yang mana yang reduksi. Oke. Berarti cari satu-satu dulu, nggak apa-apa. Mau manual nggak apa-apa. MnO4 minus jadi MnO2. Di sini O-nya tetap, karena O-nya berikatan sama Mn-nya terus, berarti O-nya tetap. Berarti kita lihat bilangan oksidasinya si Mn aja. Jadi yang pertama Mn-nya itu kan berarti plus 7 ya. Soalnya kan O4-nya kan min 8. Terus muatannya min 1. Terus di selanjutnya itu Mn-nya itu jadi plus 4. Berarti kan dari plus 7 jadi plus 4. Berarti kan dia berkurang kan, berarti dia reduksi. Terus untuk yang Zn jadi ZnO2 minus. Nah, si ZnO2 minus ini kan berarti si Zn-nya itu plus 3 ya. Si O-nya 2-nya min 4.
Jadi Zn-nya 0 jadi plus 3 sama jadi plus 3. Berarti dia oksidasi ya, kan naik. Kemudian CO2 jadi C2O4 2 minus. Kan O-nya itu kan min 2. Min 2 ada 2, berarti min 4. Berarti C-nya adalah plus 4. Kemudian C2O4 2 minus. Yang O-nya bilangan oksidasinya tetap min 2. Tapi karena ada 4 jadi min 8. Terus C2-nya itu karena muatan semuanya itu min 2, berarti min 8 harus ditambahin plus 6. Nah, karena C2 berarti C-nya itu bilangan oksidasinya plus 3. Nah, dari plus 4 jadi plus 3, berarti ini reduksi. Berarti yang reduksi yang 1 sama 3. Kemudian lanjut ke nomor 15. Tanyain pernyataan yang benar. Dari pernyataan yang pertama, Cl2 adalah reduktor. Kalau gitu kita cari bilangan oksidasinya dulu dan nentuin siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi, siapa yang oksidator, siapa yang reduktor. Pertama yang unsur-unsurnya ini yang unsur bebas ya. Itu dia I-nya berarti I2-nya juga 0. Kemudian K-nya itu pasti plus 1 karena dia golongan 1A. Berarti I-nya adalah min 1. Kemudian di sini K-nya juga plus 1. Kemudian Cl-nya berarti jadi min 1. Jadi Cl-nya jadi min 1, 0 jadi min 1, berarti dia tereduksi. Karena dia reduksi, berarti otomatis dia adalah oksidator. Karena dia itu menyebabkan si I-nya dari min 1 jadi 0. Dia menyebabkan si I-nya itu teroksidasi. Sehingga dia tuh merupakan reduktor. Jadi kalau dari sini Cl2 itu adalah oksidator, salah ya A. Kemudian KCl adalah hasil oksidasi. KCl itu hasil reduksi. Karena Cl jadi Cl minus. Cl2 jadi Cl minus itu kan tereduksi ya. Berarti dia merupakan hasil reduksi. Berarti bukan ya yang B. Kemudian yang C, Ki adalah oksidator. Enggak, Ki adalah reduktor. Kemudian yang D, I2 adalah hasil reduksi. Enggak juga, dari sini juga diketahui bahwa si I2 itu merupakan hasil dari oksidasi I- jadi I2. Dan berarti jawabannya tinggal yang E ya, yang Cl2 itu direduksi. Jadi Cl2 direduksi jadi Cl-. Oke, lanjut ke nomor 16. Jika logam besi dibiarkan di udara, maka akan terjadi reaksi sebagai berikut. Nah, terus dalam reaksi ini, molekul oksigen itu sebagai apa? Oke, kita bikin bilangan oksidasinya dulu aja. Jadi 2 Fe 2 O3. Kita lihat Fe itu bilangan oksidasinya 0, O2 itu bilangan oksidasinya juga 0 karena dia cuma O aja, berarti 0. Kemudian kalau di Fe2O3 yang tetap yang cuma punya satu bilangan oksidasi di sini itu adalah O3. O3 itu berarti bilangan oksidasi totalnya adalah min 6 ya. Karena min 2 kali 3 jadi min 6. Berarti Fe2 ini bilangan oksidasinya adalah plus 6. Karena Fe-nya ada 2, berarti Fe itu Fe1.
itu berarti bilangan oksidasinya adalah plus 3. Nah, terus ditanyain yang pertama, berarti yang teroksidasi kan yang Fe, berarti dia adalah reduktor. Kemudian yang O2 itu kan dia terreduksi, berarti dia oksidator. Terus molekul oksigen itu merupakan apa? Molekul oksigen berarti oksidator ya. Oksidator itu berarti dia yang terreduksi. Ya, jawabannya yang A, yaitu oksidator. Tapi harusnya dia juga bisa sebagai zat yang tereduksi. Tapi yang ini zat hasil reduksi itu kan si Fe2O3, zat hasil oksidasi juga Fe2O3. Terus zat yang mengalami oksidasi itu si Fe. Nah, harusnya yang E juga benar sih. Kemudian nomor 17, nama yang tepat untuk molekul N2O3. N2O3 itu N itu kan unsur non-logam. Oksigen itu juga non-logam. Berarti kalau untuk penamaannya nggak perlu pakai kayak gini ya. Ini tuh buat logam yang dia tuh punya bilangan oksidasi lebih dari 1. Jadi kalau untuk ini berarti yang harusnya yang sih kalau setahuku. Soalnya kalau misalnya setahu kalau dulu aku SMA sih dia diajarnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya mau karena ini jawabannya yang B, mungkin kayak gini sih. Mungkin itu kan bilangan oksidasinya -6. Berarti otomatis N2 itu bilangan oksidasinya plus 6. Terus N-nya itu plus 3. Jadi cari yang dia bilangan oksidasinya bener ya. Berarti yang ini. Sebenarnya yang ini juga salah sih. Soalnya pentaoksida, padahal ini O-nya cuma 3. Jadi cari aja yang paling bener sih. Kalau misalnya dia dinitrogen trioksida, nah kemungkinan jawaban yang benernya itu. Tapi karena sepertinya gurunya mengharapkan kita menjawab B ya berarti yang caranya kayak gitu. Terus nomor 18 ada Mn2O3 sama KMnO4. Lalu ditanyain bilangan oksidasi dari Mn dari dua senyawa tersebut. Jadi untuk Mn2O3 itu O3 kan bilangan oksidasinya berarti -2 kali 3 jadi -6. Terus Mn2 berarti dia plus 6. Berarti Mn di sini bilangan oksidasinya plus 3 ya. Kan ada 2. Kemudian untuk yang KMnO4, K itu plus 1. Otomatis yang MnO4-nya itu dia -1. Ini sepakat ya, MnO4 minus. Itu sepakat. Nah, kalau di MnO4 minus ini, O-nya itu kan -8. Dari -2 kali 4. Terus Mn-nya itu berarti plus 7. Soalnya ini ingat ya, ada muatan negatifnya. Berarti jawabannya adalah plus 3 dan plus 7.
yang E. Kemudian yang nomor 19, bilangan oksidasi Cr dalam senyawa CrCl2 sama K2Cr2O7. Yang ini ada Cl2 itu dia kan -2 ya. Soalnya CR-nya tuh kan +2. Jadi Cl-nya itu -2. Cl- sama Cl-. Kemudian kalau untuk ini tuh nanti kalau dipecah itu jadi 2K+ sama Cr2O7 2-. Nah, ini juga sepakat ya. Terus O7 itu berarti -14 kan. Jadi kali -2 berarti Cr2 ini +12. Soalnya muatannya -2. Berarti Cr-nya satuan bilangan oksidasinya adalah +6. Berarti jawabannya adalah +2 dan +6. Yang C. Selanjutnya kita nomor 20 ya. Untuk nomor 20 untuk nomor 20 ditanyain tentang bilangan oksidasinya Cl. Di HCl, HClO sama HClO3. Jadi kita lihat dulu dari HCl. HCl itu ada H+ sama Cl-. Berarti bilangan oksidasinya Cl itu di sini adalah -1. Untuk HClO itu ada H+, ada ClX, kemudian ada O2-. Berarti Cl-nya itu pasti +1 ya. Soalnya kan -2 ditambah +1 itu kan masih ada -1. Jadi biar 0 kan harus ditambah +1 kan. Terus habis itu HClO3 ada H+, kemudian ada O3. O3 itu pasti bilangan oksidasinya -6. Berarti bilangan oksidasinya Cl itu sama dengan 6 kurangi 1 sama dengan +5. Jadi jawabannya yang -1 + 1 + 5. -1 + 1 + 5 yang D. Kemudian untuk yang nomor 21, reaksi di bawah ini yang merupakan reaksi autoredox. Autoredox itu sendiri tuh kayak misalnya ada suatu senyawa A, nah dia tuh setelah reaksi itu dia akan mengalami oksidasi dan reduksi. Jadi cari yang senyawanya tuh sama, senyawa oksidasi sama senyawa yang terreduksi itu sama. Dimulai dari yang A, Zn Cl2 jadi Zn Cl2. Di sini Zn itu awalnya 0, terus dia jadi +2. Nah, dia berarti enggak ya, soalnya Zn-nya tuh teroksidasi aja. Kemudian si Cl-nya ini terreduksi aja. Padahal harusnya kan misalnya Zn berarti Zn harus terreduksi sama teroksidasi kan. Berarti enggak. Terus yang untuk B itu dia sama awalnya 0, kemudian salah satunya jadi +1, si H jadi +1, kemudian si O jadi -2. Ini juga enggak ya. Soalnya yang teroksidasi sama yang tereduksi beda. Terus habis itu yang C, ini ada Cl, ada NaOH, ada H. Di sini
awalnya HCl plus NaOH jadi NaCl plus H2O. Sebelumnya si Cl-nya ini min 1, H-nya plus 1. Kemudian Na-nya plus 1, OH minusnya min 1. Atau O-nya min 2, H-nya plus 1. Nah, kalau untuk hasilnya itu, Na-nya masih plus 1, Cl-nya masih min 1, H-nya juga masih plus 1, O-nya juga masih min 2. Berarti ini bukan reaksi redoks. Jadi auto redoks nggak mungkin yang C. Jadi kuncinya salah ya. Kemudian untuk yang D itu ada Cl, jadi NaCl sama NaClO. Nah, kemungkinan yang D sih. Soalnya kan Cl2-nya kan awalnya dia 0 bilangan oksidasinya. Terus dia jadi Cl minus. Jadi min 1 kan. Sama dia jadi NaClO. Nah, Na kan plus 1. Kemudian O ini min 2. Berarti Cl-nya itu jadi plus 1. Nah, di sini Cl-nya tuh dari 0 jadi min 1, jadi 0 jadi 1. Gimana ini tuh? Reduksi. Kemudian yang ini oksidasi. Jadi yang benar yang D ya. Soalnya Cl-nya itu mengalami baik reduksi maupun oksidasi. Kemudian untuk yang E ini ada Cu plus 2, jadi Cu juga plus 2. Nggak ada yang berubah ya, bilangan oksidasinya sama semua. Jadi ini juga bukan redoks. Kemudian untuk nomor 22 ditanyain yang bukan reaksi redoks. Yang bukan, ingat yang bukan, jadi cari yang bukan reaksi redoks. Yang pertama, pokoknya kalau awalnya ada Fe terus jadi Fe2O3, ini pasti reaksi redoks ya. Soalnya Fe-nya kan awalnya 0. Terus dia berdekatan sama senyawa lain, berarti otomatis dia jadi punya suatu bilangan oksidasi yang bukan 0. Berarti yang ini juga reaksi redoks pasti ya. Terus habis itu ini juga soalnya awalnya dia berdekatan sama suatu senyawa. Terus tiba-tiba dia jadi sendiri. Otomatis jadi suatu bilangan oksidasi yang bukan 0. Dia berubah jadi 0. Berarti dia pasti redoks. Terus ini juga pasti redoks. Berarti yang cuman yang D. Yang bukan redoks. Kemudian nomor 23. Diketahui suatu reaksi seperti ini, terus ditanyain harga A, B, sama C. Ini berarti kita harus menyetarakan reaksi redoks. Bisa pakai dua cara, bisa pakai peningkatan bilangan oksidasi atau PBO, atau pakai setengah reaksi. Mungkin aku pakai setengah reaksi dulu ya. Setengah reaksi. Jadi pertama ada Cr2O3. Dia berubah jadi Cr2+. Karena Cl-nya ini bukan O maupun bukan H, kemudian dia itu juga bilangan oksidasinya tetap min 1, jadi waktu ngitung setengah reaksi nggak diikutin juga nggak apa-apa. Nah, terus ini kayak gini kan. Terus habis itu pertama lihat dulu jumlah Cr-nya ada berapa yang kanan sama kiri. Yang kiri ada 2, berarti yang kanan juga harus 2. Oke. Habis itu lihat jumlah O sama H-nya, tapi kalau nggak ada H berarti lihat jumlah O. Di kiri ada O ada 3, berarti di kanan juga harus ada 3. Nah, tapi nambahin O-nya itu harus pakai H2O. Karena ada 3 berarti 3H2O. Nah, habis itu lihat H-nya. Di kiri nggak ada H, di kanan
ada 6H, 3H2. Jadi di kiri juga harus ada 6. Nah, kalau nambahin H itu pakai H+. Berarti 6H+. Setelah itu baru dilihat muatannya. Di kanan itu ada +4. Terus di kiri ada +6. Berarti yang kiri itu harus dikurangin 2 kan. Nah, dikuranginnya pakai elektron. Pakai 2 E-. Jadi biar muatan kanan sama kiri sama. Habis itu selanjutnya ada HCl. Sebenarnya enggak juga sih. Soalnya ini yang mengalami reaksi redoks, mengalami cuman yang Cr2O3 aja. Yang HCl tuh dia tetap, jadi dia awalnya +1, terus Cl-nya -1, hasilnya juga Cr-nya jadi +2, Cl-nya juga -1 tetap. Hanya tetap +1, O-nya juga tetap -2. Jadi kayak gini aja sih. Tapi terus habis itu kalau misalnya kita masukin si Cl-nya ya, maksudnya tadi kan harusnya ada Cl, cuman kita nggak ngitung Cl ya, berarti ada 6H Cl, kemudian Cr2O3, terus jadi 2 Cr Cl2 terus tambah 3H2O. Terus ini masih ada 2 E-. Sebenarnya kalau misalnya kayak gini tuh berarti sebenarnya masih ada setengah reaksi yang lainnya. Maksudnya harusnya itu kan E-nya ini tuh harusnya hilang di akhir. Nah, dan ini tuh cuman kayak setengah reaksinya tuh loh. Cuman si Cr2O3 tuh berarti ini -6. Ini berarti Cr-nya tuh +3 ya, satunya. Nah, ini tuh cuman setengah reaksi reduksi. Kalau untuk reaksi penuhnya tuh berarti sebenarnya masih ada suatu reaksi lagi yang jadi setengah reaksi oksidasinya. Tapi di sini cuman reaksi ini aja, berarti langsung aja A-nya tuh 6, D-nya itu CrCl2 ya. B-nya 2, kemudian C-nya 3. Berarti 6, 2, dan 3. Yang E. Terus yang nomor 24, ada senyawa CuO mempunyai nama kimia apa? CuO itu O-nya itu punya bilangan oksidasi -2. Jadi CuO-nya punya bilangan oksidasi +2. Nah, dari sini kita cari aja yang CuO kan tembaga. Dia itu tembaga. Nah, tinggal cari tembaga yang bilangan oksidasinya 2. Yang D. Dilihat ini tuh bilangan oksidasi ya. Terus lanjut nomor 25. Nomor 25, ketahui senyawa kimia kayak gini. Kemudian pasangan antar senyawa dengan rumus molekul yang sesuai adalah cari yang benar ya.
Jadi dimulai dari yang nomor 1 dulu. Yang timah 2 klorida. Pastiin dulu SN-nya SN2+ bukan. Makanya Al2-nya kan berarti -2. Berarti SN-nya +2. Ini berarti benar. Kemudian ini barium sulfat. Barium itu Ba ya, harusnya Ba. Kemudian yang nomor 3, berarti ini salah ya, nomor 2. Harusnya BaSO4. Kemudian yang nomor 3 itu ada natrium sulfat. Natrium sulfat itu kan Na2SO4 ya. Na kan +1. SO4 kan -2, jadi harusnya Na-nya 2. Gitu. Terus yang nomor 4 ini, jadi ini harusnya salah juga sih. Ini harusnya salah juga. Terus yang nomor 4, aluminium hidroksida. Ini juga salah. Jadi hidroksida. Aluminium kan Al3+. Terus ketemu sama OH-. Nah, OH-nya kan berarti butuh 3 ya, biar sama-sama 3+ sama -3 gitu, biar netral. Jadi kan ini harusnya Al OH 3. Nah, berarti nomor 4 itu juga salah. Jadi sebenarnya yang benar itu cuma yang nomor 1 aja. Berarti kemungkinan ini ada kesalahan sih. Tapi udah tahu kan ya? Tapi udah tahu benernya kan ya? Jadi yang nomor 2 tuh harusnya BaSO4. Nomor 3 itu harusnya Na2SO4. Kemudian nomor 4 itu harusnya AlOH3. Oke, lanjut. Rumus kimia yang terbentuk dari ion kalsium dan ion sulfida. Kalsium itu Ca2+, kemudian sulfida itu S2-. Jadi kalau misalnya dia terbentuk, langsung aja jadi CaS. Soalnya udah saling netral aja langsung. 2+ sama 2- kan jadi 0. Kalau misalnya ada A+, A2+, B 3-. Nah, dia kalau misalnya bersatu atau jadi senyawa itu pasti jadi A3 B2. Soalnya kan A sama B-nya tuh harus saling mengenalkan gitu loh. Jadi kan kalau misalnya A3 itu kan jadi +6. Kalau B2 itu kan jadi -6. Nah, kalau kayak gini kan sesuai kan. Kalau ditambahin terus lanjut nomor 27. Ditanyain berikut ini pernyataan yang benar tentang reduktor. Ingat, reduktor itu menyebabkan reduksi, menyebabkan reduksi berarti dia mengalami oksidasi. Jadi kan reduktor, jadi kan dia yang mereduksi. Berarti kalau dia mereduksi, otomatis dia oksidasi kan. Kalau mengalami oksidasi, jadi dia itu punya peningkatan bilox atau bilangan oksidasi.
gitu. Jadi yang ini salah ya, harusnya peningkatan bukan penurunan. Kemudian D ini nggak spesifik. Kemudian C ini reaksi pengikatan elektron. Kalau dia penambahan elektron itu berarti dia muatannya berkurang, berarti dia reduksi, berarti ini salah. Terus yang D, zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, ya benar, yang D yang benar. Kemudian yang E, zat yang mengalami reaksi reduksi, enggak, dia itu yang menyebabkan reaksi reduksi. Oke, lanjut untuk nomor 28. Jadi untuk nomor 28 ini menyetarakan redoks ya. Bisa pakai setengah reaksi maupun pakai PBO atau perubahan bilangan oksidasi. Kalau untuk pilihan ganda itu biasanya pakai PBO soalnya lebih cepat, cuman aku tetap pakai setengah reaksi, tapi kalau misalnya mau pakai PBO kita coba pakai PBO ya. Jadi nanti aku tulis ulang ya. CuS ditambah HNO3 terus jadi CuNO3 2 kali terus ditambah NO terus ditambah S terus ditambah H2O. Kemudian kita tentuin bilangan oksidasinya dulu. CO itu plus 2, S itu min 2, H di sini itu plus 1, N-nya itu O-nya kan min 6, berarti N-nya plus 5. Terus di sini CO-nya masih plus 2, N-nya plus 5, O-nya min 6. Kemudian NO di sini berarti plus 2 ya, kan O-nya min 2, S-nya 0. Terus kita lihat mana yang berubah bilangan oksidasinya. Kalau di sini yang berubah itu ada yang S, yang berubah itu si S, S-nya dari min 2 jadi 0, sama N dari plus 5 jadi plus 2. Terus habis itu kita jadi kan yang pertama yang N-nya kan plus 5 jadi min plus 2, jadi kan dia berkurang 3 kan, min 3. Kemudian si S itu awalnya dia min 2 jadi 0, terus berarti sama aja kayak dia tambah 2 kan. Nah, setelah ini terus kali silang, jadi min 3 kali 2 terus 2 kali 3. Nah, jadi kan ini jadi perubahan bloknya kan jadi sama. Nah, yang jadi koefisiennya itu yang ini, yang pengalinya. Berarti si CuS-nya ini berarti jadi 3 CuS terus ditambah HNO3-nya ini kali 2 kan, berarti 2 HNO3 terus dia CuNO3 2 kali ditambah 2 juga ya, 2 NO terus ditambah 3S ditambah H2O. Terus habis itu kita setarain semuanya. Jadi untuk yang pertama CU di sini ada 3. Berarti di sini CU-nya juga harus ada 3. Terus habis itu S-nya di sini 3, di sini 3 berarti udah sama. Kemudian NO3-nya di sini 2. Terus di sini ada 6 tambah 2, 5. Berarti NO-nya harus ada 5.
tambah 3 ya, berarti jadi 5. Terus habis itu hanya di kiri 5, terus di kanan cuma ada 2. Berarti harus ditambahkan 6. Sorry. Kalau yang di kanan itu NO3, NONN, yang itu ada 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Berarti N-nya itu ada 8, harusnya ada 8. Nah, habis itu hanya di kiri ada 8, berarti di kanan juga harus ada 8, berarti ada 4. Setelah itu kita lihat O-nya. Di kanan, di kiri ada 8, 3 kali 8, 24, di kanan ada 3 kali 2, 6, 6 kali 3, 18, tambah 2, 20, tambah 4, 24. Berarti sudah sesuai. Nah, berarti yang untuk A itu 8, B itu 3, C itu 2, ya, berarti ada 8, 3, 2, yang E. Setelah itu yang nomor 29, fosfor 2 oksida. Jadi P dengan oksidasinya plus 2 ketemu sama oksida. Oksida itu pasti dengan oksidasinya min 2. Jadi langsung aja PO. Yang kemudian nomor 30, rumus kimia yang tepat untuk aluminium sulfat adalah, ingat Al itu 3+, terus sulfat itu kan SO4, dia 2-. Nah, tinggal kali silang aja. Berarti ini kali 3, yang ini kali 2. Jadi Al 2, SO4, 3. Yang D. Kemudian lanjut untuk yang nomor 31. Ditanyain zat sebagai reduktor. Kalau reduktor berarti dia mengalami oksidasi. Berarti cari zat yang mengalami oksidasi. Di sini ada Fe. Fe itu pasti nilainya positif. Terus dia jadi 0. Berarti otomatis dia reduksi. Kalau dia reduksi, berarti dia bukan reduktor, tapi oksidator. Kemudian di sini juga ada C. C di sini kan O-2, berarti C-nya plus 2. Terus di akhir O-nya itu min 4, terus C-nya jadi plus 4. Nah, dia mengalami oksidasi. Berarti zat yang berfungsi sebagai reduktornya itu yang ini, CO. Kemudian selanjutnya untuk 32, ditanyain penamaan senyawa berikut yang tidak sesuai dengan IUPAC. Kuncinya ada D. Jadi kenapa kuncinya D? Itu karena sulfida itu tuh untuk S. Kalau SO4 2-, dia itu sulfat. Ingat NO3 itu nitrat, NO2 nitrit, OH itu hidroksida. Oke. Lanjut nomor 33. Nama yang tepat untuk molekul Cl2O3. Cl2O3. Jadi kalau untuk ini kita tentuin bloknya juga dulu dari O. Yang O itu kan min 6 ya. Di sini min 6, soalnya kan O-nya kan min 2. Kalau 3 berarti min 6. Berarti Cl2-nya itu plus 6. Berarti
Cl-nya itu biloxnya plus 3. Kemudian kalau kuncinya yang B, sebenarnya nggak perlu nemuin biloxnya sih untuk yang kayak gini. Kalau misalnya dia ada di kloro trioksida. Terus sebenarnya untuk yang dia non logam itu emang harusnya tuh nggak perlu nyantumin biloxnya gini sih, sama kayak yang tadi, tapi ya nggak tahu. Sorry. Kalau misalnya ada jawaban yang nggak ada biloxnya, pilih aja jawaban yang nggak ada biloxnya. Kalau misalnya itu bener, maksudnya sesuai. Kalau misalnya ini kan di kloro, Cl-nya 2, trioksida, O-nya 3. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah cari yang ada biloxnya. Kecuali kalau misalnya senyawa ionik itu, kalau misalnya si logamnya itu biloxnya lebih dari 1, ya harus ada keterangan biloxnya berapa. Kemudian nomor 34, ditanyain biloxnya Cr sama dengan bilangan oksidasi Mn. Jadi bilangan oksidasi Mn di sini tuh sama dengan dicariin bilangan oksidasi Cr yang sama dengan bilangan oksidasi Mn di MnO2 2-. Jadi kita cari bilangan oksidasinya dulu untuk yang Mn. Mn kan berarti ini min 4. Jadi di sini Mn plus 2. Terus dicariin Cr yang plus 2. Yang A ya. Soalnya kan O-nya kan min 2, otomatis yang Cr-nya plus 2. Kalau yang Cl minus ini kan min 3, berarti Cr-nya plus 3. Gitu. Itu yang ini kemungkinan nggak ada yang untuk yang NO3 ini juga min 2. Jadi Cr-nya juga plus 2. Berarti tapi kuncinya yang A ya. Jadi harusnya bisa juga sih yang E. Terus nomor 35. Jadi dia ada reaksi, terus ditanyain pernyataan yang benar adalah ini ngomongin tentang oksidator sama reduktor. Kalau dari sini ada Ag, dia jadi Ag+. Dia mengalami oksidasi, berarti dia reduktor. Kalau dia reduktor, otomatis Zn12 ini oksidator. Berarti Zn itu sebagai oksidator. Zn12 ya. Yang oksidator itu Zn12. Bukan Zn-nya. Berarti yang B ya. Kan Zn oksidator. Terus Ag reduktor. Terus nomor 36. Tinggal cari aja yang muatannya tuh nggak sesuai. Jadi misalnya AlPO4, Al kan 3 plus, terus dia ketemu sama PO4 3 minus. Nah ini benar, kan 1 1. Terus yang kedua Al2 SO4 3, ini juga benar ya. Al2 itu kan berarti plus 6, SO4 3 itu kan berarti min 6. Terus MgSO4 ini juga benar, SO4 itu min 2, Mg itu plus 2. Terus yang D itu Mg2 PO4 3. Ini salah ya. Harusnya kan Mg3 PO4
2. Kan PO4 min 3, berarti kan ini min 6. Terus ini juga harus plus 6. Terus kalau yang NH4 NO3 ini benar, kan NO3 min 1, NH4 plus 1. Terus nomor 37, bilangan oksidasi atom Cl dalam ion ClO4-. ClO4-. O4. Ini berarti min 8, karena min 2 kali 4. Kemudian Cl-nya berarti plus 7. Kan ini ada muatan negatifnya ya. Kan berarti kan plus 7 plus min 8 itu kan sama dengan min 1. Nah, harus sesuai semuanya. Kemudian nomor 38, ditanyain biloxnya Bi dalam Bi2SO4 3. Ini gampang sih. Ya, kalau Bi2 SO4 3 itu kan SO4 kan min 2. Kalau SO4 3 berarti dia min 6. Berarti yang Bi2 itu adalah plus 3. Plus 6. Berarti biloxnya Bi di sini adalah 6 bagi 2 sama dengan 3. Positif. Terus lanjut nomor 39. Ditanyain yang mana yang bukan reaksi redoks. Kita lihat dulu yang punya unsur-unsur bebas kayak ini, O2-nya ini, dia pasti redoks. Terus ini juga dia pasti redoks. Ini juga dia pasti redoks. Kalau misalnya semuanya itu nggak punya unsur bebas, berarti harus cari biloxnya dulu. Dicariin yang biloxnya nggak berubah dari awal sampai akhir. Terus nomor 40, ditanyain Cu2O. Nah, ini Cu kan dia logam. Dia itu punya lebih dari 1 bilox. Nah, ini berarti harus ada keterangan bilox di namanya. Nah, berarti kan kita harus cari biloxnya berapa. Langsung O, itu kan biloxnya min 2. Cu2 berarti biloxnya plus 2. Berarti Cu biloxnya di sini itu plus 1. Nah, berarti yang ini ya, kan biloxnya plus 1. Dan kalau logam kan biloxnya kan positif semua kan, jadi nggak mungkin ada min 1, min 2, min 3 di namanya. Terus nomor 41, ada sebanyak 24 gram magnesium dibakar dengan oksigen berlebihan. Terbentuk 40 gram magnesium oksida. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Massa oksigen yang terpakai dalam reaksi itu adalah, jadi ada reaksinya kayak gini. Terus habis itu di magnesiumnya 24 gram, oksigennya nggak tahu berapa, terus hasilnya adalah 40 gram. Kalau kayak gini tuh ingat ya, massa sebelum dan sesudah itu harus sama, idealnya tuh sama. Kalau teoritis tuh sama. Dan karena ini teoritis berarti pasti sama. Berarti kalau kayak gini, karena sesudahnya itu 40 gram, berarti sebelumnya juga harus 40 gram. Berarti tinggal 40 min 24. Sama dengan 16 gram. Buat yang massa oksigen yang terpakai. Kemudian nomor 42, pada senyawa CaS, perbandingan massa Ca banding S itu 5:4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, maka massa CaS yang dihasilkan sebanyak.
Jadi ada Ca sama S. Kalsium direaksikan sama serbuk belerang atau S. Terus dia pasti menghasilkan, kalau di sini menghasilkan CaS. Terus masanya Ca banding S itu 5/4. 5 banding 4. Dan kalau misalnya si Ca-nya itu 10, S-nya 9, karena dia itu yang bereaksi pasti 5/4. Di sini Ca-nya 5, di sini S-nya 4. Berarti satu-satunya yang bisa kayak gini kan berarti ingat reaksi pembatas ya. Jadi kalau 10 bagi 5 itu kan 2. 9 bagi 4 itu kan 2, sekian. Jadi harus pakai si yang 10 ini. Apa sih namanya? Pembatasnya yang 10. Kalau misalnya CA-nya 10, berarti S-nya yang bereaksi 8. Jadi di sini CA-nya itu akan jadi 10 gram. Terus S-nya itu 8 gram. Jadi massa CAS di sini itu ya tinggal 10 tambah 8 sama dengan 18 gram. Oke. Sekarang nomor 43. Ini nomor 43 ini hafalan ya. Dan pemahaman juga. Jadi langsung aja ya, nomor 43. Oke, selanjutnya nomor 44. Jadi ada unsur A dan B, kemudian mereka membentuk dua jenis senyawa, yaitu senyawa 1 sama senyawa 2. Kemudian ketahui fraksi massa N dalam senyawa tersebut itu adalah 7/15 sama 7/11. Jika massa N dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa oksigen dalam senyawa 1 dan 2 adalah, jadi ada senyawa A sama B. Karena di sini udah dikasih tahu senyawanya tuh N sama O, jadi langsung aja ada senyawa N sama O di dua senyawa 1 sama senyawa 2. Maksudnya unsur N sama unsur O. Nah, setelah itu diketahui fraksi massa N. Fraksi massa itu jadi misalnya fraksi massa 7/15 itu berarti ada misalnya massa senyawanya itu 15 gram. Berarti nanti si masanya si N atau si N itu yang punya fraksi massa 7/15 itu masanya N itu bakal 7 gram gitu. Jadi kayak perbandingan massa N dengan massa senyawanya. Jadi kalau misalnya N-nya 7, jadi otomatis O-nya itu 15 min 7 atau sama dengan 8. Kemudian untuk senyawa yang kedua kan 7/11. Jadi kalau senyawa N-nya 7, senyawa O-nya itu pasti 11/7 atau 4. Jadi kalau misalnya jadi karena ini masanya N udah sama antara senyawa 1 sama senyawa 2, sebenarnya untuk perbandingan masanya O di senyawa 1 sama O di senyawa 2 itu tinggal 8/4 atau sama dengan 2/1. 2/1. Jadi aku jawabnya yang C, cuman posisinya itu yang B. Dan sebenarnya aku belum nemuin kenapa kok bisa jawabannya itu yang B. Jadi ya gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 45. Jadi diketahui suatu oksida nitrogen terurai menghasilkan nitrogen 2 oksida. Nitrogen 2 oksida itu berarti NO ya. NO soalnya oksida kan min 2. Terus nitrogen itu kan
di sini ditulisin biloxnya 2, berarti plus 2. Oke. Terus habis itu menghasilkan oksigen. Terus catatannya semua volume gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Terus ditanyain oksidan nitrogennya apa. Oke, jadi kita tulis persamaannya NaOY, soalnya belum diketahui dioksida nitrogen apa. Kemudian dia menghasilkan NO. NO oksigen. Habis itu diketahui yang oksida nitrogen itu 100 cm pangkat 3. Terus yang NO-nya juga 100 cm pangkat 3. Terus O2-nya 50 cm pangkat 3. Nah, terus habis itu kan semua volume gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, padahal kan ada rumus PV sama dengan nRT. Nah, kalau misalnya si P sama T-nya itu sama, berarti perbandingan V itu sebanding sama N-nya. Berarti si volumenya ini tuh bisa jadi kayak koefisien itu. Jadi misalnya yang O2 ini 50, yang NO tuh pasti 100, yang NXO-nya juga pasti 100. Terus habis itu ya kita sederhanain aja dulu. Kan si 50 bagi 50 kan 1. 100 bagi 50 2. 100 bagi 50 2. Nah, dari sini kita bikin disamain antara kanan sama kiri. Jadi kan ini N-nya kan ada 2. N-nya ada 2, terus di kiri juga udah ada 2. Kalau misalnya X-nya 1. Berarti tinggal N, kemudian O-nya di kiri ada 2Y, di kanan ada 4. Kan 2 dari NO, kemudian 1 dari O2. Berarti 2 dari O2. Berarti ada 4. Berarti 2 kali Y, berarti Y-nya ada 2. NO2. Nah, kemungkinan besar itu sebenarnya oksida nitrogennya itu NO2. Tapi kuncinya tuh yang N2O4. Jadi kalau misalnya N2O4 tuh kan harusnya kayak gini ya. N2O4 itu kan kalau misalnya dia terurai dengan menghasilkan NO, harusnya kayak gini. Jadi kalau misalnya si NO-nya itu 100, terus O2-nya itu 50, harusnya N2O4-nya itu adalah 50 cm pangkat 2. Cm pangkat 3. Jadi ya kayak gitu. Oke, lanjut. Untuk nomor 46 ada gas metana dan gas asetilena terbakar menurut persamaan reaksi berikut. Ini udah setara berarti ya. Pada pembakaran sempurna 5 liter campuran metana dan asetilena dihasilkan 6 liter CO2. Maka volume metana dalam campuran itu adalah, jadi ini aku tulis ulang aja, ada CH4 yang dibakar jadi CO2 sama 2. Terus asetilenanya C2H2 dibakar pakai H2O terus menghasilkan 4 CO2 ditambah 2H2O.
Terus diketahui pembakaran sempurna 5 liter, berarti CH4 sama C22 itu totalnya 5 liter. Jadi misalnya kita misalin aja CH4 X liter. Terus habis itu CH4 nya kita berarti kan 5 min X liter. Oh ya, ingat juga tadi ya yang PVNRT. Jadi volumenya itu sebanding sama molnya. Terus habis itu diketahui lagi menghasilkan 6 liter. Ini 6 liter. CO2-nya itu karena di sini CH4 sama CO2 itu punya koefisien yang sama. Berarti otomatis CO2 itu X liter. Nah, terus 4 CO2 ini sama C2 itu berarti kan 2 kalinya ya. Berarti kan 2 kali 5 min X liter. Lalu diketahui kalau CO2 yang dihasilkan itu adalah 6 liter. Ini pakai persamaan aja tinggalan. Jadi X ditambah 2 kali 5 min X itu sama dengan 6 liter. Yang ini juga sama. X plus 5 min X itu sama dengan 5 liter. Nah, terus kalau misalnya kita pakai persamaan yang ini aja, jadi X, tapi kan ini kan langsung habis ya, X min X itu kan 0,5, jadi nggak bisa pakai ini, sorry. Nah, berarti kita pakai persamaan yang ini, yang bawah, jadi nanti X plus 10 min 2X itu kan sama dengan 6. Berarti kan 2X, berarti kan nanti min X itu kan sama dengan 6 min 10. Berarti kan X kan sama dengan 4. Berarti volume metananya itu kan X. Berarti X sama dengan 4 liter. Yang aku nih ya. Terus lanjut ke nomor yang 47. Jadi ada perbandingan massa antara satu atom oksigen dengan 1/12 massa satu atom C12. Perbandingan antara massa satu atom oksigen dengan 1/12 massa satu atom C12. Oh, ini hafalan ya. Ini hafalan, jadi dibaca lagi bukunya kalau saya lupa. Sebenarnya ada kayak penjelasannya gitu ya, tapi dibaca lagi bukunya aja. Kan aku nggak terlalu ingat penjelasan detailnya. Oke, lanjut ke nomor 48. Jadi tetapan Avogadro-nya itu kan 6,02 kali 10⁻23, kemudian ARC-nya 12, O 16, maka 22 gram gas karbon dioksida itu mengandung titik partikel molekul gas CO2. 1 mol itu mengandung 1 mol itu 1 bilangan Avogadro. Jadi kita cari molnya dulu. Molnya adalah gas karbon dioksida. Karbon dioksida kan CO2. Jadi molnya itu sama dengan masanya 22
dibagi massa molekul relatifnya CO2 kan berarti C-nya 12 ditambah 16 ditambah 16 jadi sama dengan 22 dibagi 32 tambah 12 44 sama dengan setengah. Terus habis itu dari N yang setengah ini berarti partikelnya tinggal dikaliin aja sama dengan setengah mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 dicoret 3,01. Udah cari yang sesuai. Kemudian nomor 49 diketahui ARMG, E sama O sama H. Terus ditanyain maka massa molekul relatif dari MgSO4 titik 7H2O. Ini tinggal ditambahin aja ya. Jadi tinggal ditambahin Mg itu kan 24 ditambahin S nya 32 ditambahin O tapi 4 kali jadi 4 kali si O nya 16 terus ditambahin 7 kali 7 dikali H-nya 2 kali 1 kan H kan 1 terus ditambahin O nya 16 terus dihitung aja yang sebelah sini kan 120 terus yang sebelah kanannya itu 7 kali 2 tambah 16 sama dengan 126 berarti totalnya 246 yang D. MR nya itu kan ingat ya MR itu berarti semuanya nggak cuma yang MgSO4 aja karena senyawanya itu emang beda gitu loh. Terus yang nomor 50 nomor terakhir ketahui MAR-nya K, Cl, O, Na, C sama H ditanyain massa molekul relatif dari KClO3 dan Na2CO3 10H2O. Ini caranya sama kayak yang tadi. Jadi yang pertama ada KClO3, K-nya itu 39, terus nanti ditambah Cl itu 35,5, terus ditambah O3. Berarti 3 kali AR-nya O, 16. Nah, terus tinggal dihitung aja. 39 tambah 35,5 tambah 3 kali 16 122,5. Terus untuk yang satunya lagi Na2CO3 10H2O. Ini juga sama caranya. Na itu 23 terus ditambahin aja tapi karena ada 2 kali 2 terus ditambahin yaitu 12 ditambahin 3 kali 16 ya O kan 16 terus habis itu ditambahin si 10 H2O H2O sendiri kan 16 tambah 2 17 jadi 46 tambah 12 tambah 3 kali 16 ditambah itu kan 106 ditambah 170 .
ditambah 170 sama dengan 276. Oke, sama dengan 276. Wait, kan NA kan 23, NA 23. NA tuh 23. Sebenarnya ini tuh pilihan pertamanya sama semua tuh kayak yang apa yang ditanyain nih. NA kan 23, terus ada 2, berarti 2 kali 23, 46 kan, 46, terus ditambahin C nya cuma ada 1, berarti 12, terus ditambah lagi O nya ada 3, berarti kan 3 kali 16, jadi 48 ya, 48, 106, terus ditambahin H2O, O kan 16, 16 tambah, 16 tambah 2 itu 18, sorry, berarti ini 180, berarti ini 286, yang E. Oke, karena udah sampai nomor terakhir, nomor 50, jadi sekian dulu pembahasan untuk matematika PTS ini. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.